Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa mengerjakan tugas kewarganegaraan. Salawat besertakan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan, Bapak Muhammad Jusandri Batubara MSI, yang telah memberikan waktunya kepada kelompok 6 untuk memaparkan materi yang berjudulkan tentang hak asasi manusia. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Muhammad Adrian Farizal, Nasiwa Sabila Hasibuan, Nabila Syafitri, Hajah Ratri Nazila, Mutiara Kadi Khairun Sapohan, dan Siti Maisaro. Pengertian HAM. Pengertian HAM secara umum adalah hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya. Karena ia adalah seorang manusia, HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak bisa dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Secara konseptual, HAM dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Pengertian HAM menurut para ahli, HAM sudah memiliki cabang ilmu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk itu, ada beberapa pengertian HAM dari para ahli yang mengemukakan cabang ilmu tentang HAM. HAM menurut John Locke, HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. HAM menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. HAM menurut Jan Matterson. Jan Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia terbagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM pada generasi pertama ini disebabkan oleh dampak dan situasi dari Perang Dunia Kedua, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Kemudian, pada generasi kedua, pemikiran HAM tidak hanya menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi, pemikiran HAM pada generasi kedua ini menunjukkan perluasan dari pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Selanjutnya, pemikiran HAM pada generasi ketiga. Nah, di generasi ini adalah reaksi dari pemikiran HAM pada generasi kedua. Generasi ketiga ini menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak hukum, dan hak politik dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak melaksanakan pembangunan. Yang terakhir adalah generasi keempat. Generasi keempat inilah yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti terabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran HAM pada generasi keempat ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut Declaration of the Basic Rights of Asian People and Government. Sekian penjelasan materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kelas saya akan membawakan
melanjutkan materi selanjutnya mengenai ciri-ciri HAM. Hak asasi manusia memiliki beberapa unsur dan ciri pokok HAM yang mendefinisikan pengertian HAM itu sendiri. Sebagai berikut, poin pertamanya, HAM bersifat hakiki. Hal ini menjadi salah satu ciri-ciri pokok HAM yang paling utama, yang dimana artinya itu hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak lahir. Poin kedua, HAM bersifat universal. HAM bersifat universal dan menjangkau semua orang, yang dimana artinya itu hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia, ataupun golongan. Poin ketiga, HAM tetap atau tidak dicabut. Hak asasi manusia dari seseorang sifatnya adalah tetap atau tidak dapat dicabut, yang maksudnya itu hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara pihak. Poin terakhir, HAM utuh atau tidak dapat dibagi. Selain tetap atau tidak dapat dicabut, hak asasi manusia bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Maksudnya itu semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh, seperti hak sipil, hak hidup, hak berpendidikan, hak politik, dan hak-hak lainnya. Sebagai manusia, kita harus mematuhi dan menegakkan dan tidak melakukan pelanggaran terkait dengan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi yang berikutnya adalah tentang macam-macam dari hak asasi manusia. Dan di materi ini terdapat 6 poin, dan saya akan menjelaskan poin 1 sampai dengan poin yang ketiga. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah hak asasi pribadi. Apa itu hak asasi pribadi? Yaitu adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, yang pertama adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Jadi, siapapun boleh untuk mengemukakan pendapatnya tanpa adanya sebuah larangan ataupun kekangan. Poin yang kedua adalah hak kebebasan untuk memilih, untuk bergabung dalam sebuah organisasi, perkumpulan, ataupun meyakini agama yang ingin dia jalani. Poin yang kedua adalah hak asasi politik. Apa itu hak asasi politik? Yaitu adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak untuk memilih dan juga dipilih. Artinya, rakyat bebas untuk memilih calon berikutnya dan juga mencalonkan diri dalam suatu pemilihan umum. Yang kedua adalah hak untuk membentuk suatu organisasi politik. Artinya, siapapun boleh untuk membentuk organisasi politik asalkan mereka memang memiliki pengetahuan di bidang tersebut. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah hak asasi hukum. Apa itu hak asasi hukum? Yaitu adalah hak di mana seseorang memiliki kedudukan yang sama, baik dalam hukum maupun dalam pemerintahan. Sebagai contoh, hak seseorang untuk menjadi PNS. Jadi siapapun berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Contoh yang kedua adalah hak di mana seseorang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, berhak untuk mendapatkan peradilan hukum. Jangan seperti semboyan kita selama ini, bahwa hukum itu lancip ke bawah namun tumpul ke atas. Sekian penjelasan materi dari saya serahkan kepada pemateri yang berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai jenis-jenis HAM. Baiklah, saya akan melanjutkan hak asasi selanjutnya, yaitu hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian seperti bertransaksi, memproduksi, ataupun menjual barang. Beberapa contoh hak asasi ini adalah, yang pertama, hak memperoleh pekerjaan, seperti yang terdapat dalam Deklarasi PBB pasal 23 ayat 1. Yang kedua, hak mendapat upah yang sama, seperti yang terdapat dalam Deklarasi PBB pasal 23 ayat 2.
Yang terakhir, ada hak ikut serta dalam serikat buruh seperti yang terdapat dalam Deklarasi PBB pasal 23 ayat 4. Baiklah, hak asasi selanjutnya yaitu hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya, peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Contoh-contoh hak asasi ini adalah: yang pertama, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan ketetapan hukum di antara yang kaya dan miskin maupun yang memiliki jabatan atau tidak. Hukum pada dasarnya di Indonesia bersifat sama rata tanpa memandang bulu. Yang terakhir, ada hak memperoleh kepastian hukum. Hak asasi yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Hak ini memberikan kebebasan pada warga negaranya agar bisa hidup dengan sejahtera. Adapun contoh-contoh yang termasuk ke dalam hak asasi sosial budaya yaitu: yang pertama, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak dilarang untuk mengembangkan atau mengaplikasikan budayanya di tempat mereka tinggal selama budaya itu tidak memiliki pengaruh yang buruk. Yang kedua, hak untuk mendapat pengajaran. Setiap warga negara di dunia memiliki hak untuk menjadi manusia yang cerdas, sehingga dapat membuat negara mereka menjadi maju. Yang terakhir, ada hak memilih dan menentukan pendidikan. Dalam era sekarang ini, pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting. Tanpa pendidikan, maka dunia tidak akan bisa maju. Sekian penjelasan materi dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi, yaitu poin pertama, terdapat kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu pemerintahan saat itu membubarkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan 500 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Poin yang kedua yaitu kasus penembakan misterius Petrus tahun 1982 sampai 1985. Penembakan misterius atau sering disingkat dengan Petrus alias Operasi Celurit adalah operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum meliputi operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas, tak pernah tertangkap, dan tak pernah diadili. Hasil dari operasi ini, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983. Poin yang ketiga ialah tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei pada tahun 1998. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan masif yang terjadi hampir di seluruh sudut tanah air Indonesia. Puncaknya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang semakin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPRD ke Presiden. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisarah dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tugas, fungsi, dan tujuan hak asasi manusia. Adapun yang terdapat dalam pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi. Yang pertama adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah pengelolaan barang milik atau kekayaan negara.
yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, yaitu pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. Yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Adapun tujuan hak asasi manusia adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan HAM ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Adapun tujuan HAM yang lainnya adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Hak asasi manusia mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. Hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Sekian materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.